Allah SWT mengabarkan tentang penyesalan orang-orang kafir dari kiamat kelak, di hari pembalasan di akhirat ketika sudah terlambat pintu taubat itu bagi mereka. Padahal Allah dengan kasih sayangnya menerima taubat seorang hamba ketika nafas belum sampai di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Tapi ketika sudah sampai di tenggorokan tak ada lagi pintu taubat, tak ada lagi pintu ampunan, maka sungguh sangat mengerikan. Firman Allah SWT pada surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat yang kedua, orang kafir itu kadang-kadang atau nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Maka kita diingatkan dengan tulisan Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita dikuatkan dengan tauhid lagi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai keyakinannya, way of life-nya, maka dia akan tertolak seluruh amalnya, dan di akhirat mereka orang-orang yang rugi. Rugi artinya dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian firman Allah di ayat lanjutannya, biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Inilah orang-orang kafir. Hidupnya cuma bahagia di dunia. Kalau kita kan doanya istimewa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 201. Ya Allah, selamatkanlah kami atau bahagiakanlah kami di dunia, dan selamatkanlah kami di akhirat, bahagiakan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Itulah orang beriman. Kalau bahasa terjemahan bebasnya begini Bapak Ibu sekalian, tidak mengapa kita bahagia di dunia asalkan di akhirat masuk surga. Betul ya? Jadi nggak apa-apa bahagia di dunia asal di akhirat masuk surga. Apalah gunanya menderita di dunia, di akhirat masuk neraka. Sebab orang beriman itu urusannya ajib saja. Senang ataupun susah ajib saja. Ajaban li amril mu'min, inna amruhu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Menakjubkan, sungguh elok rancak bana kece orang awak. Saya pisan kata orang Sunda, cakep banget kata orang Betawi. Urusan orang beriman itu enggak ada yang buruk. Dan tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang beriman saja. Ketika mereka diberi nikmat, mereka bersyukur. Fakana khairan lahu, itu yang baik buat mereka. Namun ketika diuji dengan musibah, kesulitan dalam kehidupannya, mereka tetap bersabar. Fakana khairan lahu, itu pun baik buat mereka. Jangan lupa ketika kita diberi nikmat oleh Allah SWT, jangan kecewa, jangan putus asa ketika diberikan ujian. Yang hari ini kita masih diuji. Kalau ada pertanyaan kapan berakhirnya pandemi, Allahu a'lam bishawab, tidak ada yang tahu. Waktu kena Covid gimana Pak? Apalagi sampai tingkat yang parah ya, seseorang seolah-olah nggak ada lagi harapan hidup, hanya karena pertolongan Allah lah diberikan kesempatan. Tapi itu juga kabar gembira bagi yang wafat berpulang ke rahmatullah, insya Allah syahid ketika sabar dalam penderitaan saat dia menderita sakit itu. Bagi yang sembuh, penghapus dosa. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan yang dirasakan, sakit yang berkepanjangan, kesedihan, gundah hati, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Ajib urusan orang beriman itu. Makanya di dunia perjuangan seberat apapun nggak ada masalah. Yang penting sukses abadi dia genggam nanti di akhirat agar dia tidak menyesal. Banyak ayat-ayat yang diceritakan kepada kita. Orang-orang kafir itu berangan-angannya itu seandainya diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, pengen balik ke dunia. Ayat ini setiap malam indahnya kita baca.
Sebab ini surat As-Sajdah, amalan Rasulullah, setiap malam beliau membaca. Ada 2 surat ya, Quran surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Tambahan kalau malam Jumat ya surat Al-Kahfi. Berikut surat-surat yang lainnya. Masya Allah. Walau tara idil mujrimuna nakisuru usinin rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Yakinnya sudah di hari kiamat. Padahal di kiamat itu cuma ada 2, siksa dan nikmat, surga dan neraka. Maka tidak ada lagi gunanya. Kemudian di ayat yang lain, supaya 2 surat ini kita dawamkan ini. Quran surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk itu surat yang ke-67. Di ayat yang nomor 10, wa qal law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata kami dahulu mau mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya kami tidaklah termasuk penghuni-penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata seorang Fir'aun itu ketika akan berakhir, di saat hembusan nafas terakhirnya, akhir hayatnya, ingin dia itu bertobat. Ayat ini yang membuat kita makin meyakini tauhid. Hingga bila Fir'aun itu hampir tenggelam, dia berkata, saya percaya bahwa tidak ada Rabb yang diibadahi melainkan Rabb yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah sekarang kamu baru percaya? Itulah ya, tamparan ayat ini untuk dia. Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu. Dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Oleh karena itu ada ungkapan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Ini sesal di akhirat, Pak. Di dunia saja kadang orang menyesal ya. Curhat di dunia masih ada penyesalan yang bermanfaat. Kalau dia bertobat, urusannya selesai. Dan memang penyesalan yang berguna itu ketika bertobat, Allah akan berubah hidupnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman kepada Allah, membuktikan dengan amal salih, maka tergantilah seluruh perbuatan buruknya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setinggi gunung, sedalam lautan, dosa dilakukan, Allah akan ampuni kalau sungguh-sungguh taubatan nasuha. Sebab manusia itu berpotensi melakukan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua Bani Adam itu punya dosa, punya salah. Tapi yang paling baik adalah mereka yang bersalah, berdosa, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk ahli taubat. Amin ya rabbal alamin. Orang taubat itu hebat loh. Ya, kalau kata saya begini, hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita tersesat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarang. Hafal Pak? Ingat-ingat saja ya. Boleh dimasukkan status tuh. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita tersesat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarang. Nanti seperti Fir'aun, nggak diampuni dosanya.